Ada makanan-makanan yang kesannya sehat ya, tapi ternyata nggak sehat loh. Bener-bener. Apa coba kira-kira ya? Nih, Anda harus bugar dong, segar sebagai putri kan. Itu kan ternyata padatnya itu kayak nggak sehat nggak sih sebenarnya kesannya ya? Ceritanya gimana tuh? Sometimes on the busy days, aku bisa tidur cuma 2 jam, 3 Wow. jam dalam satu malam. And it's really bad for you. Sahabat Darvi Channel, apa kabar? Saya Dr. Vito Damai, kita kembali lagi di channel ini dan biasanya kalau saya sendiri menyampaikan tentang tips kesehatan, kali ini saya ingin mengajak semuanya mendengar dari orang yang katanya nih mau hidup sehat. Jadi supaya tahu nih bahwa orang-orang itu setiap orang pasti punya tantangan sendiri ya. Kayak misalnya kita mikir hari ini nggak mau olahraga, males, itu normal lagi. Karena semua orang juga begitu. Kayak ada orang yang bilang, hari ini aku lagi pengen makan ini. Kenapa ya aku masih tergoda makan makanan yang katanya nggak sehat? Sebenarnya itu normal-normal aja. Karena orang godaan itu memang ada senantiasa. Dan maksudnya gimana caranya kita bisa ngakalin atau kita mungkin ada tips and triknya gimana supaya bisa tetap hidup sehat di tengah kesibukan. Kali ini saya bersama dengan seorang Miss Universe asal Indonesia, Frederica Kahl. Hi dok. Hi. Thank you for inviting me. Itu ngomong-ngomong bener ya cara pronunciation of your name? Kahl? Bener, Oh bener ya? Kahl. Oke. Karena nama belakangnya dari UK. Banyak orang yang sebutnya Jul Yes. atau Cool, tapi it's Kahl. Oke, Fred. Jadi Fred ini adalah mungkin sampai sekarang masih masuk top 15 ya? Top 10. Top 10. Oh wow. Ya, Top 10. Tadi yang tertinggi ya sampai saat ini ya. Yeah. Wow, keren banget. Thank Dan you. maksudnya aku tuh sempat baca ceritanya Fred sebelumnya waktu gimana ke Amerika terus udah gitu di sana mesti banyak kegiatan yang padat ya. Iya. Nah, mungkin kalau misalkan aku tuh kagumnya gini ya, orang tuh kan taunya Miss Universe itu tentunya beauty, brain, behavior. Betul. Iya. Dan maksudnya orang mungkin nggak tahu struggle-nya untuk sampai ke sana tuh gimana. That's right. Pasti aku sendiri banyak banget struggle dan challenges untuk ya mencapai tujuan aku dan untuk sampai ada di titik dimana aku bisa dapat high placement di Miss Universe. Sebelumnya pasti lewat banyak banget obstacles in life, but that's normal. Every time we have a goal, pasti harus ada jalannya dan ada obstacles yang kita harus lewat. But you learn so much from challenges. Dan aku percaya through those challenges we grow more as a person, right? Wow. Saya challenge itu berarti ada keuntungannya dong berarti maksudnya kan? Karena you grow more as a person, I mean you be a better person. Iya. Kadang-kadang menurut aku sih, aku punya prinsip kalau misalnya lagi ada momen yang susah atau challenging dalam kehidupan kita, it builds character. Wow. Maksudnya it builds character yaitu membentuk kita jadi diri yang lebih baik lagi, lebih strong, lebih kuat, lebih wise, mature, dan ya itu namanya hidup kan. Apalagi waktu aku ikut Miss Universe, aku baru usia 20 tahun. So all those challenges really made me more mature as a person because ya seharusnya di usia itu ngapain aja sih seorang like 20 years old, what were you doing when you were 20? Probably still in school and everything. So for me, untuk mewakili negara di kaca internasional di usia 20 tahun, itu pasti banyak banget tantangannya, but I am who I am today because of it. Wow. Jadi sebenarnya ketika 20 tahun lalu Fred mengalami itu ada pressure tersendiri nggak sih? Kayak wah nih aku dapat tekanan nih kayaknya, maksudnya yang lain kan mungkin pergi main atau mungkin pergi ya they go at school gitu, dan mereka pikir kok kamu serius amat hidupnya gitu maksudnya. Kayak nggak punya teman atau gimana. Jadi sebelum ikut Miss Universe, aku jadi Putri Indonesia dulu kan. I was based in Indonesia for 1 year dan menjalankan tugas sebagai Putri Indonesia 2019. Dan dalam 1 tahun itu schedule pasti penuh, dan for that 1 year, you're not doing it for yourself, but you're doing it for others. Wow. Jadi kita bekerja untuk ya social work, untuk orang lain, untuk brand, government, everything. So I had no time for myself. Like no social time. Jadi mungkin bisa dibilang ya apa ya, kayak sebenarnya I have a lot of friends tapi karena nggak pernah ada waktu jadi a little bit antisocial. Wow.
So sad ya. Iya, so sad. Ada tisu nggak? Tolong kasih. But yes, kamu sudah bilang tadi bahwa walaupun tadi itu berat, tapi it make you mature and then more you grow by a better person. Be a better person by that kan sebenarnya kan. Jadi sebenarnya ya maksudnya itu semua orang mengalami. Nah by the way tadi Fred cerita bagaimana sibuknya pada jadwal. Is that really healthy routine untuk itu? Maksudnya kan Anda harus bugar dong, segar sebagai putri kan. Tapi maksudnya itu kan ternyata padatnya itu kayak nggak sehat nggak sih sebenarnya kesannya ya? Ceritanya gimana tuh? Ya, jadi sebenarnya kalau schedule yang padat, apalagi kalau schedule-nya padat sampai bisa bikin kita kekurangan tidur ya. Because sometimes on the busy days, aku bisa tidur cuma 2 jam, 3 jam dalam satu malam. And it's really bad for you. Walaupun kita coba take naps in between the days, tapi kan it's not as good as full sleep in one night. Dan biasanya apalagi kalau masih muda kita butuh at least 8 jam kan tidur untuk benar-benar fully recovered and fully rested. So it kind of bothered my health a bit, but aku jaga kesehatan dalam ya makan makanan yang sehat, minum vitamin, coba ya jangan terlalu, kalau dalam sehari-hari jangan terlalu aktivitas yang terlalu berat, dan walaupun gak ada waktu buat olahraga berat, aku coba untuk yoga or stretching, so I keep my body moving during the day. Oke, sekarang soal makanan ya. Kalau misalkan ada acara, udah pastinya banyak makanan yang enak dong, ya kan? Dan maksudnya kalau kita lagi stres itu, kita punya keinginan untuk mau makan yang menyenangkan di mulut, dan itu nggak selalu sehat. Jadi kalau kita lagi pengen sesuatu itu normal gitu, normal banget. Kayak kita pengen sweet atau sugar, because sugar makes us happy, and then you know it's not healthy but it's make you happy. And then itu kan pasti ada godaan kayak gitu. Jadi mengalami juga. Pasti, apalagi kalau udah kecapean, like you said, if you're tired, you crave more sugar kan. So of course I crave sugar all the time, tapi kalau aku sendiri coba cari alternatif yang lebih sehat, atau misalnya aku I look at what I eat in a day. Kalau misalnya udah satu kali makan yang gak terlalu sehat, ya udah dinnernya lebih sehat lagi if my lunch was not healthy. Misalnya contohnya apa yang Fred pilih, misalnya kalau lagi dinner gitu acara, terus pilihnya apa? Aku pasti harus ada proteinnya, so I have to have like either chicken or salmon or fish or something that has meats in it. And then I try to have like vegetables and carbs juga, karena aku butuh carbs, kalau nggak bisa, karena setiap hari olahraga, I need carbs. So I'd go with healthy carbs, misalnya nasi juga makan, atau enggak potatoes, like roasted potatoes, steamed potatoes, bukan kentang goreng, walaupun suka banget sama french fries. Tapi kalau lagi mau pilih yang makanan sehat, harus ada carbs, protein, and vegetables. Oke, jadi carb itu memang sih masih jadi kebutuhan kita, karena kita sekarang tuh namanya bukan lagi, kita udah meninggalkan konsep, bukan meninggalkan sih, kita udah nggak terlalu sebut lagi 4 sehat 5 sempurna, karena sebenarnya kita harus gizi seimbang dan sesuai kebutuhan personal kan. Kayak karena aktivitas banyak, carbs tetap ada, dan supaya tetap daya tahan tubuh kuat, tetap makan protein. Soalnya banyak orang di luar sana tuh yang takut banget makan nasi, karena ya mungkin ya banyak yang dia dengar, dia baca, mungkin dia nggak memperhitungkan dia punya kesibukan seperti apa, tapi itu sebenarnya bukan sama sekali nggak boleh. Jadi carbs itu boleh, dan bentuknya sebenarnya oke. So wow, pantesan ya. Jadi artinya sadar mengenai apa yang baik, apa yang nggak baik sebenarnya. Nah, Fred, aku mau tanya ya, pernah nggak sih ketika lagi milih-milih kayak gitu makanan gitu ya, banyak tuh orang sekarang gini ya, kalau ngeliat, kamu lagi diet ya gitu, itu kan kadang-kadang kayak dalam tanda kutip menjatuhkan ya, kayak apa sih gitu kan, kenapa gitu kalau aku pilih kayak gini gitu kan, diet ya gitu kan, kayak suka diledekin gitu-gitu. Pernah nggak sih ada yang kayak gitu juga? Aduh, sering banget. Sering. Apalagi kalau misalnya kita pesen salad, pasti udah langsung, lagi diet ya. Padahal sebenarnya ya I just wanna eat something fresh and light, and it's not because I wanna diet. Dan aku sebenarnya nggak percaya tentang diet. Why? Because I think the best diet is a long-term diet. Diet yang kita bisa keep for a long time. Jadi jangan hanya diet untuk jangka pendek aja, karena kan itu sebenarnya nggak bagus buat yo-yo dieting. And it can cause binge eating. Karena kalau misalnya kita diet terlalu ketat,
ketika kita sekalinya makan cheat meal, itu pasti keterusan kadang-kadang. Ada kebiasaan orang mungkin seperti itu kalau diet. So for me, I like to live a balanced lifestyle, a healthy lifestyle, and that is sometimes aku makan yang makanan yang gak sehat, makan makanan yang manis kadang-kadang, tapi sekali-sekali, tapi tetap aware. Prinsipnya mungkin 80-20 or 70-30. Jadi 70 atau 80%-nya makan makanan yang sehat, sisanya bolehlah cheating dikit supaya kita bisa happy. Because life you should still enjoy kan. Nggak boleh terlalu strict juga. Yes. And then you enjoy life more when you healthy, right? Yeah. So actually when we say that is cheating day, but you cheat yourself actually by put in your mouth that unhealthy foods. Iya, benar. Sebenarnya kan itu sebenarnya cheating atau mencurangi dirimu sendiri. Wow. Masa kita weekend merayakan malah wah ini makan seenaknya yang nggak sehat gitu. Sebenarnya kan itu konsep yang keliru menurutku ya. Dan aku senang sama tadi Fred bilang bahwa it's not my diet, it's my lifestyle actually, ya kan? Kayak itu kan memang setiap hari kok kayak gini gitu maksudnya. Bukan kayak aku cuman mau 2 minggu ini mau makan cuman jus sirsak aja misalnya gitu kan. It's not healthy, kan kita butuh protein, butuh yang lain-lain. So ya aku harap sih orang banyak yang ngerti ya. Mudah-mudahan nih fansnya Fred pada ngikutin loh apa yang Fred lakukan juga. Yes, I hope so. Dan just try be healthy karena apalagi zaman social media zaman sekarang banyak banget tips and advice tentang dieting yang sebenarnya nggak terlalu healthy, and there's a lot of trends, right? I don't know, like all these different diets that you should follow untuk supaya badannya lebih kurus. The best diet is a diet that works for you. Setiap orang itu berbeda. Ada orang yang mungkin nggak bisa proses complex carbs, misalnya nasi, like white rice, maybe that upsets them and it makes them bloated. Ada yang seperti itu. So just find out what your body needs, how much protein you need in a day, if you exercise, and that's for me is a healthy diet. Just balance and yang penting enjoy. Ada makanan-makanan yang kesannya sehat ya, tapi ternyata nggak sehat loh. Benar-benar. Apa coba kira-kira ya? Nih, gado-gado. Pernah tahu? Gado-gado tuh nggak sehat sebenarnya. Oh iya? Karena bumbunya? Iya, itu bumbunya. Kacangnya kan ada bumbunya kan, kacang bumbu kan. Kacang bumbunya kan diapain? Kan digoreng. Jadi kalau kita makan bumbunya tuh banyak banget, sebenarnya itu jadi nggak sehat juga. That's true, Iya. Ketoprak juga sebenarnya kalau kita makan banyak itu ya nggak sehat juga kan. Ketoprak itu isinya bihun, terus udah gitu ya bukan bihun lah, pokoknya yang mie yang panjang itu kan ya. Udah gitu banyak isinya bisa pakai lontong. Udah gitu kadang orang makan campur dengan apa yang lain gitu misalkan. Nah, jadi sebenarnya itu juga tergantung cara kita makannya gimana. Jadi kalau makan gado-gado supaya bener-bener sehat itu sebenarnya kita makan sayurnya sama gado-gadonya bumbunya tuh dipisah. Supaya kita makan sayurnya banyak terus kita cocol aja sedikit supaya ada rasa bumbunya gitu. Nah itu caranya sebenarnya, jadi bukan dicampur semuanya ya sebenarnya, tapi ya pilihan ya masing-masing orang. I believe that too. Menurut aku ya you can't say one type of food itu nggak sehat karena menurut aku itu tergantung proses cara kita bisa proses masakan itu. Like potatoes, sebenarnya potatoes itu banyak manfaat. Potatoesnya carbs yang baik sebenarnya. It's a good carb. Tapi kalau misalnya kita prosesnya dengan fried or like we put butter in it, instantly itu udah nggak sehat kan. Iya, apalagi kalau banyak ya. Iya benar. Nah, kali saya contoh lagi es krim. Ice cream, I love ice cream actually. Chocolate ice cream is the best. Dan maksudnya it can make you happier. And then aku biasanya makan sama istriku bagi 2 supaya maksudnya nggak terlalu banyak porsinya. Terus udah gitu ya pesan porsi kecil supaya kalau mau nambah susah. Caranya. Jadi kalau mau nambah susah, jadi selalu pesannya porsi kecil aja. Terus bagi 2 sama istri gitu. Jadi supaya kita makan terbatas dan mau nambah lagi kan agak effort lagi, mesen lagi. Dan sebenarnya ada versi saintifiknya nih. Actually kita butuh kayak 20 menit supaya kita mengolah makanan. Jadi pernah lihat nggak sih kalau kita lagi pesan makanan, terus kita kan lagi mau makan, terus enak nih mau nambah. Pas kita mau tambah lagi, lama bikinnya. Begitu nyampe, udah kelamaan, udah keburu kenyang. Itu the kunci. Ya sebenarnya karena soalnya kuncinya tuh begitu. Kita butuh waktu 20 menit untuk mengolah rasa kenyang di otak. Jadi after that, actually kita udah rasa kenyang dan rasa appetite buat makan tuh udah berkurang. Jadi kalau misalnya kita mau nambah, mikir-mikir dulu, tunggu 20 menit. Kalau masih bener-bener setelah 20 menit itu biasanya kita udah nggak terlalu lapar. That's a good tip. That's a really good tip. Kayak gitu caranya. Jadi kalau dokter guilty pleasure-nya apa? Food?
Food wise. Ice cream. Ice cream aku udah bilang tadi ya. Ice cream aku udah bilang. Terus udah gitu aku suka pizza juga sih. Pizza. Aku suka pizza. Anakku yang kecil tuh suka pepperoni pizza. Jadi aku selalu makan itu juga. Aku senang. Aku suka nasi padang. Nasi padang. Nasi padang the best. Nasi padang enak banget. Dan itu memang banyak proteinnya kan. Proteinnya kan dari ayamnya, terus dari dagingnya. Terus ada sayurnya banyak. Jadi sebenarnya sih kita bisa makan itu. Cuman memang kalau kita bilang, oh ini lemaknya karena dari santannya, mereka sebenarnya ada pengolahannya. Jadi maksudnya kalau kita pilih juga, santannya tuh jangan terlalu banyak dituangin ke nasinya. Yang penting ada rasa santannya, ada rasa bumbunya udah cukup sebenarnya. Jadi nggak usah sampai nasinya. Itu caraku sih untuk menguranginya. Soalnya kalau sampai cara bumbunya kita tuangin air atau tuangin teh lagi, menurutku rasanya tuh udah berubah gitu. Dan kalau kita makan, mendingan kita makan sekalian memuaskan rasa kita, dalam arti it's makan yang bertanggung jawab ya. Kita menikmati itu untuk kali itu gitu. Dan kita menikmati kekayaan bumbunya itu loh. Lah kalau daripada kita makan terus nggak puas ya, nanti besok craving lagi, makan lagi. Jadi maksudnya akhirnya kita makan ulang-ulang malah akhirnya. So ya tadi Fred bilang ya, sebenarnya makanan itu mungkin tergantung kita, gimana cara ngolahnya, terus milih bahannya, ya nggak sih? Ya kan, be happy and be healthy, ya kan? Be happy and be healthy, benar. Nah, sekarang masalah ini ya, tadi katanya olahraga. Nah, bagaimana Fred bisa mengakali kalau lagi padat schedule-nya, terus udah gitu, waduh ini nggak bisa exercise nih. Pasti kan rasanya nggak enak tuh kalau lagi orang yang biasa aktif, terus udah gitu kayak padat dan nggak sempat exercise, waduh itu pasti nggak enak banget tuh. Iya, pasti langsung berasa di badan. Ya karena aku tahu kalau misalnya aku nggak olahraga or like I don't let my body sweat, I won't feel good. Dan itu juga kerjaan jadi keganggu kan, because you don't feel like you're 100% kalau kerja. Jadi ya aku sempetin aja sih kalau misalnya habis bangun, coba sempetin aja, like aku download an application for like Pilates or home workout yang aku bisa do right after getting up, like 10-minute workout. I already feel good after 10 minutes, dan 10 minutes itu better than nothing kan. Yes. Walaupun cuma 10 menit doang, tapi itu yang mendingan dibandingin nggak sama sekali. Pastinya yes. Dan mungkin cara aku adalah lebih banyak jalan. Jalan, yes. Mungkin more than 1,000 per day ya. Jadi actually this is kind of funny karena kemarin baru balik dari Jepang kan. Terus cara all the girls after they would eat dessert, cara kita untuk supaya nggak terlalu guilty setelah makan yang banyak adalah untuk jalan pulang. Oh iya, that's good idea. Instead of taking a car, kan jalanan di Jepang bagus ya, jadi kita pulang pakai jalan kaki aja. That's good idea. Oh, like kalau di Indonesia kadang-kadang karena panas gitu tantangannya ya, challenge-nya. Challenge-nya. Kalau nggak jalan di mall. Oh iya, actually. Cuma jangan berhenti buat belanja. Jangan berhenti buat belanja. Actually that's a good idea. Kalau misalnya kita habis makan, sudah gitu do small exercise perhaps, and then kalau kita jalan, sebenarnya kan kita langsung buang kalori sebagian. This is the secret actually ya. Kalau misalkan kita makan kelebihan kalori, kan gula itu masih bisa dibakar. Jadi kalau kita makan, let's say ice cream ya, lalu kita bisa exercise and then kalorinya kebakar sebenarnya. Tapi yang jahatnya adalah kalau kita makan yang digoreng deep fried, itu kalorinya mungkin kebakar dari lemaknya ya. Tapi itu yang kolesterol jahat dari lemak itu kan dia nempel di pembuluh darah, nggak bisa ikut kebakar. Oh gitu. Itu yang bahaya, makanya aku bilang ya sometimes kalau kita mau cheating ya mungkin ya sedikit yang sweet masih boleh lah gitu ya. Tapi kalau yang deep fried it's very dangerous actually. Ya, so kayak misalkan aku udah sangat menghindari sih kalau kita lihat ada makanan yang deep fried gitu, sebenarnya aku prefer nggak makan itu gitu. Kadang-kadang aku prefer puasa dan maksudnya ya udah mending nggak usah makan dulu deh, nanti aja. More than kayak kita kadang-kadang mikir gini, maksudnya kayak ya karena lapar terus udah gitu ya udah deh isi perut dulu. Sebenarnya kalau aku pikir mendingan kita pilih sampai yang sehat betul bisa ada kita makan, at least itu yang kita ambil gitu. Kalau misalnya fried-nya pakai minyak yang sehat masih bagus. Kalau kita fried like kita kayak tumis aja sebenarnya masih bisa sih. Tumis itu kan kita bisa pakai minyak olive oil. Setelah kita semprot aja di wajan dan itu supaya bikin nggak lengket dan bikin ada kriuknya gitu. Tapi kan bukan deep fried yang digoreng di dalam minyak sampai dia berenang di dalam gitu bahannya. Itu yang nggak bagus sebenarnya. Jadi kalau cuman pingin ditumis, it's okay. Dan kalau pernah nyoba salmon itu kita nggak usah pakai minyak, kita panggang aja, itu udah keluar minyaknya semua. Dan dia kriuk-kriuk tuh kulitnya.
Dan itu kan sebenarnya nggak apa-apa karena dia kan minyak ikan malah kan banyak yang Iya, bisa bagus. bilang bikin kolesterol yang baik malah naik. Jadi ya itu baik lagi tadi yang Fred bilang, aku setuju banget bahwa makanan sehat nggak sehat mungkin kita yang nggak tahu gimana cara mengolahnya. Iya. Ya kentang bisa jadi nggak sehat kalau dibikin French fries, tapi Iya. kalau dibikin roasted Iya. itu bisa dan itu benar-benar godaan yang berat ya. Tadi kan Fred bilang ya, senang French fries, Iya. tapi waktu aku tanya di restoran terpisah, kalau makan pilih apa? Roasted. Iya. It means kan berarti ada pengorbanan dong. Iya. Jadi seorang Miss Universe, you have juga godaan tiap hari ya, sama berarti ya. Kirain nggak ada godaan sama sekali. Oh pasti, I'm just a normal person. Oke, so untuk benar-benar maksudnya menjaga kesehatan baik fisik maupun mental, psikis ya, olahraga, makan sehat, tidur cukup. It's what Fred do ya berarti ya. Olahraga, take time for yourself as well sih, self care. Kalau misalnya secara mental kita harus take time for yourself, karena kalau misalnya kita lagi kerja kadang-kadang kita lupa tentang diri kita sendiri, what makes us happy. So like for me, I think kenapa aku suka olahraga karena exercise really does make me happy, it makes me feel good, dan aku suka banget belajar sesuatu yang baru. So that's my escape. Oh, jadi malah itu escape-nya ya? Escape-nya. Bukan ya mungkin sekedar nonton aja, apa mungkin Iya. sesuatu yang mungkin nggak produktif kali ya. Jadi maksudnya tetap produktif berarti. So, escape-nya atau cheating-nya Fred Iya. itu sebenarnya juga tetap sehat sebenarnya. Tetap sehat sih. Lucky. So, that's how we love our body ya. Iya. Wow, cool. Oke Fred, I still want to prolong this conversation, but you know, the duration, but mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi. Yes. Dan you show that Miss Universe is a normal person. Ya, juga punya godaan, punya keinginan juga yang mungkin kok kayaknya nih kurang bagus, tapi Anda juga tetap berjuang untuk bisa melawan itu sama berarti sama kita semua ya. Sama. Oke, so Fred, thank you very much for sharing this. Thank you Ya, for inviting sampai ketemu me. lagi ya. Seru banget konvo kita hari ini. Oke, Sobat Dervy, kita tahu bahwa namanya sehat itu adalah pilihan kita dan kita pingin supaya sehat, supaya kita enjoy life. So, Anda boleh komen di bawah, kita mau bahas apa lagi atau kita mau ngundang siapa buat ngobrol-ngobrol di Dervy Channel. Sampai ketemu lagi.